Mari saya mengajak kita untuk mendengar firman Tuhan yang saya akan membacakan dari Kolose pasal 3 ayat 5-10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi urusan ini saudara, ini urusannya kita. Jangan lagi kita tidak mau memikirkan ini. Jangan kita selalu menjadi Kristen kanak-kanak, tapi dalam hal nafsu duniawi kita monster. Yang matikan itu keinginan ya kita. Saudara lapar, rasanya pingin makan sate kambing. Sudah tahu ada kolesterol, saudara punya pilihan di sana. Kalau saudara makan sate kambing, saya nggak nakut-nakutin, sudah kejadian. Mati karena kepanasan atau tekanan naik. Pernah juga ada seorang yang melayani Tuhan, nama besarnya di Indonesia cukup terkenal. Habis makan sate kambing, dia kepingin makan durian, mati, tekanan naik jantung. Jadi yang mengontrol keinginan itu kita. Jangan saudara-saudara yang makan enak-enak, lalu saudara berkata, Tuhan kuduskan makan minum ini. Roh kolesterol, roh lemak keluar. Ya nggak bakal keluar bro. Karena lemak dan kolesterol nggak punya roh. Kamu itu mulutmu dijaga. Yang perlu matikan keinginan nafsu ya kita. Kita harus bisa melawan. Sulit, maka mulai hari-hari ini mulai kita membangun otot manusia rohani kita. Tidak mungkin. Tuhan tidak bohong kok. Kalau tidak mungkin, berarti Tuhan bohong. Kita ini tidak bisa matikan dagingan. Berarti Tuhan bohong. Tuhan tidak dusta saudaraku. Tuhan tahu kita bisa. Bahkan dia kirim Roh Kudusnya untuk menolong orang-orang percaya. Dimampukan untuk mematikan dalam dirinya segala sesuatu yang duniawi. Saya lanjutkan firman Tuhan ya. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, puji Tuhan saudara, saya harap saya juga nanti akan ada di wilayah ini. Dan wilayah kekalahan kita itu di yang kemarin, itu masa lampau. Jangan sampai hari ini kita masih posisi kalah. Kalaupun kalah, ayo kita bangkit lagi untuk menangkan pertandingan iman ini, memenangkan sekolah kehidupan ini. Atau saudara jangan merasa sudah menang, padahal engkau tidak pernah bertanding apa-apa. Jangan mau tertipu dengan pengajaran yang palsu, Injil yang palsu, kebenaran yang palsu. Saudara, orang saja kalau 17 Agustusan saudara-saudara itu menang saya tingkat RT, tingkat lurah, camat. Aduh, luar biasa loh. Dia berkata, sebuah kemenangan karena saya melatih diriku baik-baik. Saya puas, sudah bangga. Nah, kita ini mau menang, saudara, menjadi ahli waris surga. Dan saudara gak mau tanding. Apa itu? Konyol saudara-saudara. Ketika masuk medan pertandingan kau berkata, Yesus sudah selesaikan, Yesus sudah di kayu salib selesaikan. Iya betul, sudah diampuni. Maka kita punya potensi, ada pengadilan Tuhan. Kalau Yesus gak selesaikan, semua orang mati diluncurkan masuk di api neraka. Maka karena Yesus mati, ada pengadilan. Di pengadilan itu kita ada kesempatan menjadi ahli waris kerajaan surga. Bagi yang mau belajar hidup di dalam kasih karunia-Nya, iman. Dan iman itu adalah perbuatan. Perbuatan itu tindakan. Makanya Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Jadi orang yang bercahaya itu akan dilihat perubahan hidupnya, akan dilihat dia mengenakan manusia yang lama atau yang baru. Kalau dia tetap manusia yang lama, udah Kristen lama, masih merokok, masih judi, masih minum, bagaimana terangmu bercahaya? Kamu tertipu, kamu dininak-bobokan. Bertobatlah hari ini supaya kamu diselamatkan dan mempunyai potensi masuk jadi keluarga
kerajaan surga. Sebab kalau engkau gak bertobat hari ini, suatu hari kelak Bapak Ibu sekalian, dan ini waktu tidak lama, mungkin malam ini, mungkin hari besok, atau seminggu lagi. Saya tidak nakutin, tapi saya bicara fakta bahwa kematian bisa datang kapan saja. Kamu nyesal, maka hari ini saya beritahu sebagai hamba Tuhan, juru bicara Tuhan, tinggalkan manusia yang lama. Kristenmu tidak menyelamatkan engkau, gereja besarmu tidak menyelamatkan engkau, pendeta hebatmu pun tidak pernah tumpahkan satu tetes darahnya untuk saudara dan saya. Dia hanya mengutip Injil, tapi Injil itu adalah kabar baik bagi manusia rohani kita, tapi kabar celaka bagi manusia daging. Karena Injil akan merampas seluruh hidupmu, akan mengubah tes jiwamu, selera jiwamu akan dirubah. Yang tadinya dagingmu suka dosa, suka zina, maka Injil datang untuk merombak semua itu, untuk kau tinggalkan. Tapi engkau dengar Injil setiap hari dalam program seperti ini atau media sosial mana saja. Kalau engkau nggak tinggalkan gaya hidup yang lama, maka Injil tidak berkuasa atas hidup orang itu, karena selera jiwanya akan dunia jauh lebih kuat menariknya daripada Injil. Karena Injil adalah kabar baik bagi manusia rohani, tapi kabar buruk bagi orang yang tidak mau berubah hidupnya. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus tidak pernah mengintervensi. Bahkan Yudas sekalipun dia harus mati dan binasa, Tuhan tidak intervensi. Disinilah Tuhan melihat kedewasaan imannya. Apa yang anaknya tabur akan mereka tuai. Tapi sebaliknya, kalau Yudas datang kepada Tuhan, minta pengampunannya dan bertobat, Tuhan ampuni. Dan saudara hari ini pun juga dengan firman Tuhan, engkau sadar masih hatimu busuk, masih nyimpan dosa, masih tipu sana sini, dan mau bertobat hari ini, saudara punya kesempatan untuk diubahkan oleh Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Saya ulangi ayat yang kelima, Kolose pasal 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, ada sebuah proses grow, bertumbuh. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah. Ayo, you udah Kristen berapa tahun? Udah jadi majelis, udah jadi pendeta, udah jadi gembala, pendeta besar. Suka marah-marah gak? Kalau masih marah-marah, jangan pernah benarkan dirimu. Tuhan bilang, buang semua itu amarah, geram, kejahatan, fitnah. Ayo, antar gereja, suka fitnah, merasa dombanya lebih banyak, lebih sedikit, merasa kaya, dia diberkati, yang tidak kaya tidak diberkati. Awas, hati-hati. Jangan jadi hakim. Kita sebagai juru bicara Tuhan hanya menyatakan firman Tuhan. Hakim yang adil itu Tuhan. Loh, kan khotbah keras Pak. Ini bukan menghakimi Bapak Ibu. Ini hanya meluruskan, menyatakan firman. Tapi hakim yang adil itu Tuhan. Saya hanya menyalahkan apa yang salah, supaya kembali kepada jalan yang benar. Itulah tujuan Tuhan datang, supaya dia menunjukkan semua manusia, akulah jalan yang benar. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ayat 8 saya ulangi, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah. Ayo pendeta, stop marah-marah. Geram, ayo ibu-ibu, jangan suka geram lagi ya. Kejahatan, fitnah, ayo bertobat. Gereja Tuhan bertobat dari hoax, fitnah, dan jangan ikut-ikut yang melanggar firman Tuhan. Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, ayo, sudah stop, jangan maki-maki lagi. Ya, banyak pendeta saya lihat cuma suka maki-maki. Ayo, berhenti semuanya. Dalam nama Tuhan yang ajaib, kemurahan Tuhan terjadi. Ayat 9. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi kekristenan itu ada cirinya kok. Cirinya orang yang menerima hidup kekal itu cirinya apa?
dia kenakan hidup yang baru. Jadi bukan cirinya pintar ngomong doang, bukan cirinya pintar khotbah doang. Seperti saya ini, pintar ngomong, pintar khotbah. Kalau saya nggak berjuang untuk berubah, bahaya. Saya bisa jadi Lucifer juga nih, menarik perhatian orang-orang dengan suara saya, mereka tertarik. Kalau saya sombong, bahaya. Maka saya juga dengan ngomong gini, saya tenggelamkan diri saya, kiranya terus mau belajar. Semakin hari usia bertambah, semakin menghormati Tuhan. Ayat 9, janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Doa saya, saudara-saudara sekalian, sesama orang yang percaya Tuhan, mari, karena Tuhan Yesus adalah junjungan agung kita, Dia teladan kita. Kalau Dia berkata, ikutlah teladanku, Tuhan tidak bohong, saudara-saudara. Tuhan itu benar dan firman-Nya benar. Maka selama kita masih punya waktu dan kesempatan hari ini, jangan buang waktumu untuk hal yang fana saja, tetapi carilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Yang ditambahkan pun ini bukan makan minum pakaian, tetapi kekayaan firman Tuhan seperti mutiara yang digali di tanah, lalu mereka menemukan harta karun. Dia sangat bahagia. Adalah apa? Mereka sungguh-sungguh lapar dan haus mencari firman. Selama ini kita harus bertobat, saudaraku. Kita lapar haus hanya mamon, kita lapar haus prestasi, kita lapar haus kedudukan, kita lapar haus kehormatan, kita lapar haus mau dipuji-puji manusia. Padahal Tuhan sudah bilang, sekiranya mereka masih mencari pujian manusia, mereka belum menjadi hambaku yang setia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, suara-Mu yang berbicara kepada kami. Kami bersyukur dalam 3 hari ini kami boleh menerima firman Tuhan tentang pengetahuan akan hidup yang kekal. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Semua yang mendengar kabar baik ini, kami siap meninggalkan hidup yang lama. Roh Kudus, kami bisa Engkau andalkan. Kami sudah cukup lama mengikut Tuhan, dan kami berkata hari ini, kami siap berubah, dan bahkan kami mau terus berubah dan mau terus makan firman Tuhan yang kuat bagi rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.